Puji Tuhan saudara yang terkasih, kembali lagi kita berkumpul bertemu di ibadah hari yang ke-9. Mari semakin tambah kesini, tambah panas, tambah semangat, tambah dalam dari firman-firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam pujian penyembahan dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya akan membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulaikan seluruh rangkaian ibadah kita saat malam hari ini. Mari siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, masa-masa dan waktu yang indah ini, karena kami boleh senantiasa lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan. Di hari-hari yang sebelumnya yang sudah kami lewati akan semakin membawa kami lebih dalam ya Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin Tuhan mengasihi-Mu ya Tuhan, lebih dari waktu-waktu yang lalu. Pimpinlah seluruh rangkaian ibadah saat malam hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Kami izinkan untuk Roh-Mu bekerja dengan seluas-luasnya ya Tuhan, dengan dahsyat di tengah-tengah kami, mengerjakan bagi kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, mengintimidasi. Kami tangking tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas, siapkan hati kami, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam pujian penyembahan dan juga
dalam ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap mulaikan semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Hati penuh damai, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Tuhan, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini. Tuhan kirim, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimkan sekarang ini, kirimkan sekarang ini, kirimkan sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Kuasanya dicurahkan untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, sukacita dalam kita melayani Tuhan, kekuatan itu berasal dari Roh Kudus. Kita minta roh apinya, Roh Kudusnya itu membakar semangat kita. Haleluya, biarlah rohnya menyala-nyala di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan yang akan menghantar kita nanti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan. Kita angkat pujian yang berkata bagaikan tanah kering. Haleluya. Biarlah tanah kami yang kering ini Tuhan, yang dahaga akan Engkau penuhkan oleh-Mu. Oh Jesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Saat Roh-Mu mengalir tengah-tengah kami ya Tuhan, maka akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada mukjizat Tuhan, akan ada kelegaan, akan ada ketenangan, akan ada damai sejahtera, akan ada kebenaran, akan ada kehidupan. Mengalirlah Engkau Roh Kudus di tengah-tengah kami, terlebih saat berjalannya kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya, supaya kami mengerti ya Tuhan, apa maksud dan tujuan dari dicurahkannya Roh Kudus bagi kami semuanya, dan kami bisa mengerti saat ini ya Tuhan. Roh Kudus, Engkaulah yang menerjemahkan lebih dalam lagi ya apa yang hamba-Mu sampaikan. Mari berikan kami semuanya kejernihan hati dan pikiran, kami bisa menerima seluruh dan segenap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, dengan benar-benar kami simpan dalam hati kami yang baik dan subur, supaya itu berbuah-buah ya Tuhan, menghasilkan buah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya semarak saja yang kami miliki, tapi benar-benar kami menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Di malam yang ke-9 ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa maksud dan tujuan dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap kita, supaya kita tidak memiliki pemahaman yang salah dalam kita menantikan atau memohonkan agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena yang paling penting adalah sebuah pengertian, pemahaman bahwa apa yang menjadi dasar dari dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan baca dulu yang akan mendasari kita dalam kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Ayat ini sering kita dengar, bahwa inilah yang menjadi dasar untuk kita ketika kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Jadi kalau Roh Kudus belum turun, belum penuh, belum ada kuasanya,
Tapi kalau Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, maka ada power yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tujuan dari power itu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8 ini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ternyata Roh Kudus sesuai dengan instruksi dari Tuhan Yesus, kuasa yang diberikan bagi kita sebagai akibat dari turunnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya, maka ada sebuah tugas dan tanggung jawab yang kita emban, yaitu untuk kita menjadi saksi. Jadi pujian tadi yang sudah kita nyanyikan bersama bahwa ada sukacita dalam melayani Tuhan, dan seperti itulah yang akan dianugerahkan Roh Kudus dalam kita melayani Tuhan. Jadi tujuan besar, skenario besar dari Tuhan untuk kita, umat-umatnya, anak-anaknya, ketika kita menerima Roh Kudus dari Tuhan, power itu, dinamis itu, kekuatan itu, tujuannya adalah untuk kita menjadi saksi Tuhan. Inilah instruksi terakhir sebelum Yesus terangkat. Karena di ayat sesudahnya dikatakan bahwa setelah itu Yesus naik ke surga. Jadi ini instruksi terakhir. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Jadi tugas kita itu akan berpadanan dengan kuasa yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita akan bisa pahami bahwa kuasa diberikan untuk sebuah tugas atau tanggung jawab. Sebagai contoh untuk supaya kita bisa lebih mencernanya, seorang polisi diberikan otoritas untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi. Dan ketika otoritas surat tugasnya turun, kemudian dia berhak memakai seragam itu, seragam polisi itu, dan kemudian dengan segala atribut-atributnya, seragamnya, kelengkapan atributnya, maka dia kemudian memiliki hak dan otoritas untuk menjalankan sebuah tugas yang memang diamanatkan, dimandatkan kepada seorang polisi. Nah, dari seragam yang dia kenakan, maka dia punya wewenang. Kalau misalnya di kesatuan lantas misalnya, maka dia punya wewenang untuk dia menilang orang yang bersalah. Kita akan bisa bayangkan kalau seseorang itu nggak punya seragam atau nggak pakai seragam, sekalipun dia polisi. Tetapi kalau dia nggak pakai seragam, kira-kira tahu nggak kalau orang prit dia tiba-tiba stop, kamu ditilang, loh nggak ada pakai seragam polisi, orang nggak takut sudah. Tapi ketika pakai seragam, saya pernah saksikan ada bapak-bapak polisi nyamar jadi driver ojol. Dia mau coba melihat pelanggar-pelanggar lalu lintas, ternyata ada yang melawan arah. Lalu kemudian bapak ini nyamar jadi supir ojek online, gitu kan, jadi supir ojol. Dan ketika ada yang melanggar dia stop, prit katanya, berhenti, minggir. Dan ternyata yang disuruh minggir ini malah ngelawan, saudara. Dia ngelawan, dia mau coba untuk istilah sekarang tuh ngegas gitu, ngegas. Malah ngomong, malah berlaku kasar gitu kan. Dia marah sama bapak yang tadi pakai jaket ojol itu. Dia enggak tahu kalau sebenarnya itu polisi. Dia marah, dia dorong itu. Dia, hakmu apa katanya? Mau tilang-tilang saya.
karena dia melanggar lalu lintas dengan ngelawan arus, tapi di stop. Lalu kemudian setelah dia marah-marah bapak itu, lalu kemudian bapak itu dengan santainya dia buka jaket ojolnya, lalu kemudian orang yang salah itu langsung tidak berkutik saudara, langsung kayak kerupuk basah. Cit, sorry pak. Akhirnya dia ditilang. Dia nggak tahu kalau dia polisi. Nah demikianlah. Jadi yang menjadi ciri dari wewenang yang tugas yang dilakukan, yang bisa dilakukan itu adalah otoritas yang ada. Demikian juga kita, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk sesuatu yang hal-hal yang remeh saudara, tetapi diberikan untuk sebuah pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Ada sebuah istilah yang saya sering dengar gitu kan, big power have big responsibility. Dengan adanya kekuatan yang besar, maka besar juga tanggung jawab yang ada. Tapi with no power, no responsibility. Nggak punya kekuatan, nggak punya tanggung jawab. Dan di era sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan yang dalam mode seperti ini. Mereka mau mengharapkan dipenuhi Roh Kudus, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan atau tidak membuktikan bahwa dia merupakan pribadi-pribadi yang memiliki tanggung jawab. Low sekali, kecil sekali tanggung jawabnya. Kalau kita berbicara tentang gembala, maka ada 3 tipe, ada 3 level yang kita bisa lihat dalam diri seseorang. Yang pertama, orang itu menjadi gembala bagi dirinya sendiri. Kalau dia sudah bisa menggembalakan dirinya sendiri, maka dia akan meningkat levelnya, menggembalakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, bisa jadi kalau dia seorang kepala rumah tangga, maka Tuhan sudah mempercayakan dia untuk menjadi gembala di dalam rumahnya. Dan dalam konteks yang lebih besar lagi, menjadi gembala untuk jemaat. Orang-orang yang lebih luas lagi. Nanti lebih luas lagi, itu orang-orang yang makin banyak lagi. Seperti yang sudah kita baca tadi, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ada 4 level. Dari level yang paling kecil, ini adalah gambaran bagi kita bahwa kuasa diberikan untuk kita jadi saksi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah kita punya tanggung jawab enggak dengan diri kita sendiri dulu. Supaya jangan sampai otoritas diberikan tetapi enggak kepake, saudara. Punya mesin power yang begitu besar tetapi mubazir atau enggak terpakai. Jadi kalau kita melihat dalam hal prinsip-prinsip ini, maka sesungguhnya Tuhan mau melihat sebesar mana tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau melihat seberapa dalam kita mau punya empati terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seberapa dalam kita mau punya inisiatif untuk kita bisa bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, tetapi kita mau bertumbuh, bergerak maju untuk proyek-proyeknya Tuhan, kepentingan-kepentingannya Tuhan. Karena kita harus lihat, Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup kita sendiri, tetapi Tuhan memanggil kita
untuk menjadikan kita duta-dutanya, untuk menjadikan kita perpanjangan tangannya. Ada sebuah prinsip di dalam Alkitab. Mungkin di lain waktu akan saya jelaskan. Bahwa berkaitan dengan tubuh kita ini yang adalah baitnya Tuhan, maka sebenarnya tubuh kita ini adalah sebuah senjata yang sangat powerful, saudara. Karena ada sebuah prinsip yang Alkitab menyatakan bahwa intervensi untuk melakukan pekerjaan di bumi itu tidak bisa hanya bentuk roh, tetapi roh itu harus bermanifestasi dulu di dalam tubuh, baru kemudian dia bisa bermanifestasi. Ini mungkin sangat dalam kalau kita bahas, tetapi ini sebuah prinsip yang alkitabiah. Sehingga makanya Tuhan membutuhkan tubuh, Roh Kudus membutuhkan tubuh supaya dia bisa bermanifestasi. Nah, hidup kita, tubuh kita ini adalah baitnya. Sehingga ketika kita membawa tubuh kita ini sebagai baitnya yang kudus, maka Tuhan akan bisa melakukan banyak hal, banyak perkara di luar sana. Dan yang paling utama yang dia rindukan adalah bagaimana kita yang adalah anak-anaknya ini itu menjadi saksi-saksinya, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Oleh sebab itulah tujuan utama selain untuk memperlengkapi kita, itu juga untuk menjadikan kita saksi-saksinya Tuhan. Sungguh egois kalau kita hidup menerima keselamatan atau menikmati keselamatan hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting gue udah selamat, yang penting saya sudah selamat, masa bodoh dengan yang lain, gue nikmati sendiri. Tidak boleh seperti itu, saudara. Itu bukan tujuannya Tuhan. Tetapi tujuannya Tuhan adalah memanggil kita untuk kita juga menyelamatkan yang lain. Dimuridkannya kita untuk kita juga bisa memuridkan yang lain. Nah, untuk tujuan itu Roh Kudus dicurahkan, karena kita nggak akan bisa menjadi terang, menjadi saksi, mampu melakukan banyak perkara yang ajaib tanpa pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu penting bagi kita menyadari ini. Tapi itu dimulai dari kesadaran kita dan bagaimana kita merespon tanggung jawab ini di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan pun juga tidak akan muluk-muluk, saudara. Kenapa? Artinya gini, kalau dia melihat kehidupan kita santai-santai saja, nggak pernah fokus, apalagi terbeban dengan jiwa-jiwa, ya Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat buat apa? Tetapi ketika Tuhan melihat ada sebuah respon dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan, kerinduan untuk menjangkau jiwa, ladang yang sudah menguning itu, dan kemudian ada kerinduan dari kita, Tuhan pakai aku, ini aku, utuslah aku. Maka Tuhan pun akan merespon dan akan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Makanya ada gereja-gereja yang begitu adem ayem, ada yang suam-suam kuku, Tuhan bilang. Ada yang dingin, ada yang biasa-biasa aja, ada yang stagnan, bahkan ada yang mundur. Sepertinya tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya belum sadar. Banyak yang tidur, banyak yang mengabaikan ini. Tugas, tanggung jawab, tujuan kita dipanggil. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, untuk melayani. Betapa banyak
jemaat Tuhan yang hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang, sudah, hidupnya nggak berubah. Hanya begitu, rutinitas duniawi saja, rutinitas agamawi saja. Yang dia fokuskan, aku punya masalah ini, aku punya masalah ini, aku punya pergumulan ini, itu aja tuh. Seputar hubungan dia, pergumulan dia aja. Tanpa dia memikirkan bagaimana orang-orang di luar sana. Udah selamat belum mereka? Nah, kita harus bisa mengubah paradigma kita, mengubah tujuan-tujuan hidup kita, merubah motivasi kita. Bahwa Roh Kudus dicurahkan selain untuk memperlengkapi kita, memang dia menolong, menjadikan kita, menghibur kita, menolong, menuntun, menyertai kita. Tetapi ingat, ada sebuah tugas penting juga bagi kita. Tujuan dari dicurahkannya Roh Kudus. Dan ketika itu dicurahkan dan memenuhi rasul-rasul, begitu banyak mukjizat yang terjadi dan banyak juga yang dimenangkan. Apakah kita tidak rindu dari kursi-kursi yang mungkin masih kosong? Bahkan nanti kita aminkan bahwa akan ada orang-orang yang diselamatkan, yang akan mengisi kursi-kursi itu. Tidakkah kita rindu yang demikian? Dan kalau kita punya kerinduan, mari saudara, dari kesempatan yang indah ini, Tuhan mau membawa kita untuk kita sadar, bangun, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup, memakai hidup kita ini untuk tujuan-tujuannya Tuhan, untuk tujuan-tujuan kerajaannya, sehingga kita benar-benar menjadi apa yang Tuhan rindukan. Karena sesungguhnya kita diciptakan, kita dipanggil adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan rindu keselamatan yang sudah kita terima itu juga bisa dinikmati orang-orang yang di luar sana yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, kuasa yang kita terima dari Tuhan jangan hanya kita pakai, kita pendam, tapi kita kembangkan sedemikian rupa dengan kita terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita bisa dipakai menjadi alatnya yang akan menjadi saksi-saksinya dari Yudea, dari Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sekarang tentukan bagi hidup kita, saudara dan saya hidup bagi siapa? Bagi diri sendiri, atau saudara dan saya hidup bagi Tuhan dan bagi pekerjaan-pekerjaannya? Ingatlah, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Seluruh jerih payah kita, semuanya tidak sia-sia. Ada upah yang besar yang menanti kita di kekekalan nanti. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Firman-Mu mengajar kami bahwa tujuan besar dari Roh Kudus-Mu dicurahkan adalah untuk tugas, sebuah tugas yang besar dan mulia. Bagaimana kami dipanggil, dimenangkan, itu karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus-Mu. Begitu juga ketika Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami, maka kami pun harus punya tanggung jawab, yaitu memenuhi hidup kami dengan kuasa-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu, menyatakan kabar baik, kabar berita keselamatan, menolong orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami, sadarkan kami, bangkitkan kami, supaya kami sadar bahwa hidup kami ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi bagi-Mu. Karena Engkau sudah memanggil dan memilih kami ya Tuhan. Biarlah kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Untuk itu penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan membangkitkan semangat kami, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa dan penyembahan, dan kita akan menyanyikan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Kudus penuhi
Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya.